Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dosen dan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa berada di kelas sore hari ini yang insya Allah tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bu dosen yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas sore pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Vincentarius dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang memilih bahan ajar dan menilai buku ajar. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis bahan ajar. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana cara memilih serta merancang bahan ajar yang benar. Yang kelima yaitu bagaimana cara menilai buku ajar. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas, berupa tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar ialah sekumpulan materi yang disusun secara sistematis yang merepresentasikan konsep yang mengarahkan siswa untuk mencapai suatu kompetensi. Ketika bahan ajar tidak digunakan dalam pembelajaran di kelas, maka bahan ajar tersebut hanyalah berupa sumber belajar. Bahan ajar juga bisa dikatakan adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Bahan belajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu, artinya yaitu isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Cara penyampaiannya pun sangat disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang digunakannya. Bahan ajar juga dapat dikatakan segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan sikap, melalui kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan suatu yang disajikan oleh guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa dalam rangka menguasai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, jika kita diketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang maupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar, segala bentuk bahan ajar yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Adanya bahan ajar ini, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Jadi menurut Noviarni dalam Saputra, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar adalah yang pertama yaitu ada prinsip relevan atau keterkaitan, yaitu materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip konsisten. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam juga. Yang ketiga selanjutnya yaitu prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak juga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar yang pertama yaitu bahan ajar cetak.
Bahan ajar cetak yaitu meliputi handout, buku, modul, lembar kerja siswa, foto atau gambar, brosur, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan pengembangan bahan ajar yang perlu diperhatikan, yaitu judul atau materi yang disajikan harus diberintisarikan KD atau materi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Bahan ajar cetak harus meliputi yang pertama yaitu ada susunan tampilan yang menyangkut urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas rangkuman, dan tugas pembaca. Selanjutnya yaitu bahasa yang mudah dipahami, menyangkut kosakata yang jelas, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat, dan kalimat yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji pemahaman, menyangkut menilai melalui orangnya, checklist untuk pemahamannya. Yang keempat yaitu stimulan, yaitu menyangkut enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang keempat yaitu kemudahan dibaca, yang menyangkut keramahan terhadap mata, yaitu gunakan tulisan tidak terlalu kecil dan enak dibaca, urutan teks terstruktur, mudah dibaca. Yang terakhir yaitu materi instruksional yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Selanjutnya yaitu bahan ajar dengan audio, dengar atau audio, yaitu misalnya kaset atau CD, radio, dan speaker. Selanjutnya yaitu bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Di sini meliputi video atau film dan orang atau narasumber. Selanjutnya yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Misalnya dengan multimedia interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media, misalnya audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang digunakan untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Interaksi dalam menyiapkan diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera, video, dan kamera foto. Selanjutnya yang keempat yaitu ada cara memilih dan merancang bahan ajar dengan benar. Memilih dan merancang bahan ajar merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengembangan bahan ajar dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Berikut ini merupakan acuan bagi guru untuk mengembangkan gagasan atau ide dan perilaku kreatif berkaitan dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar, meliputi yang pertama yaitu menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan masing-masing bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang dinilai sulit dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu cara pemberian dan membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Melalui contoh bisa ilustrasi, gaya bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu merancang cara untuk menimbulkan keaktifan dalam belajar siswa, memberikan tugas mencari bahan ajar, eksperimen, simulasi, diskusi, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu merancang cara untuk menimbulkan keaktifan dalam belajar siswa berupa pemberian tugas, mencari bahan ajar, eksperimen, simulasi, diskusi, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengulangan terhadap bahan ajar yang dinilai sulit melalui teks kecil, pemberian tambahan waktu belajar, pemberian tugas atau pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tantangan belajar yang perlu diatasi bersama oleh siswa,
baik individu maupun kelompok, seperti menugaskan membaca dan menyimpulkan hasil, tugas kelompok, pengenalan lingkungan sekitar, memberikan tugas clipping koran dengan tema sesuai dengan materi pembelajaran, dan memberikan simpulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu merancang cara kerja untuk penguatan berupa tes kecil harian, pemberian tugas atau latihan, pemberian jam pelajaran tambahan untuk penguatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memperhatikan perbedaan karakteristik kemampuan siswa, membedakan kelompok dengan siswa pintar, sedang, dan kurang, serta perlakuan yang akan diberikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menilai buku ajar. Buku ajar yang mengandung materi ajar yang dapat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Materi dalam buku ajar merupakan materi tertulis menurut BSNP. Penilaian kelayakan buku dilihat dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Aspek kelayakan tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator yang lebih rinci sehingga siapa saja dapat menerapkannya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan layak atau tidaknya suatu buku. Ada 4 komponen penilaian buku pelajaran beserta indikatornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelayakan isi. Dalam kelayakan isi terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu kesesuaian uraian materi yang dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua yaitu keakuratan materi. Selanjutnya yang ketiga yaitu materi pendukung pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelayakan bahasa. Dalam kelayakan bahasa terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa yang komunikatif. Yang ketiga yaitu pemakaian bahasa yang memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur pikir. Selanjutnya yaitu ada kelayakan penyajian. Dalam kelayakan penyajian ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, yang ketiga yaitu ada kelengkapan penyajian. Selanjutnya yaitu ada kelayakan kegrafikan. Dalam kelayakan kegrafikan ini ada 2 indikator yang harus diperhatikan, yaitu ada ukuran buku dan desain isi buku. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.